Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini masih dari kawasan Taliwang, di sebuah pantai di kota Taliwang. Saya akan mencoba mengisi lagi satu episode yang masih berkaitan dengan e-purchasing dan e-katalog. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Saya juga menyampaikan maaf kalau misalkan di dalam editing itu tidak terlalu tidak terlalu detail saya mengedit. Bahkan kemarin ada judul yang ada kesalahan, jadi mohon maaf. Ya memang mudah-mudahan bisa dilihat dari kontennya, bukan dari kesalahannya tadi ya. Ya, sekarang saya ingin juga dari sekian episode yang saya bikin, itu saya menilai masih banyak yang belum memahami bahwa telah terjadi perubahan cara kita dalam melakukan pemilihan penyedia, memilih metode pemilihan. Jadi sampai sekarang masih banyak pemirsa-pemirsa atau teman-teman yang berkonsultasi ke saya itu masih belum sadar bahwa metode pemilihan kita sekarang itu sangat berbeda. Tidak lagi seperti mindset tender yang serba terbuka, serba kompetitif, serba pertempuran gitu ya. Sekarang proses pembelian itu semakin dipercayakan kepada pelaku pengadaan. Nah, karena semakin dipercayakan, maka orang yang dipercayakan ini harus memenuhi kriteria-kriteria bisa dipercaya. Nah, sementara kepercayaan kita terhadap para pelaku pengadaan ini masih sangat rendah. Sehingga ini menimbulkan kesalahpahaman, konflik-konflik yang memang sering terjadi gitu ya. Ya karena pelaku usahanya tidak paham, atau juga pelaku usahanya paham, tadi pelaksana pengadaannya juga tidak paham, dan seterusnya. Jadi maka kita perlu membangun, mensosialisasikan terus-menerus perubahan-perubahan ini, karena perubahan ini sangat krusial menurut saya. Jadi dalam hierarki metode pemilihan penyedia sekarang ini sangat berbeda dengan hierarki metode pemilihan era-era Perpres 54. Kalau di era Perpres 54 apapun sebarang jasanya itu boleh dilakukan proses pelelangan. Bahkan di Perpres 54 masih nyebut lelang. Sekarang di Perpres 16, Perpres 12 tahun 2021 sebutannya sudah berubah jadi tender. Lelang dan tender ini saja masih banyak orang yang tidak bisa membedakan. Jadi lelang itu transaksi jual, maka hitohnya itu adalah penawaran tertinggi. Sedangkan tender itu transaksi beli. Sifatnya adalah mendapatkan penawaran terendah dari barang jasa yang kita butuhkan, yang terbaik yang kita butuhkan dan kita bisa dapatkan. Nah ini tentu mindset yang berbeda udah. Lelang dan tender saja yang sudah lama dihapuskan, sampai sekarang masih banyak yang belum paham perbedaan antara lelang dan tender. Padahal secara substantif lelang dan tender memang berbeda. Karena apa? Tujuan lelang dan tujuan tender itu berbeda. Tujuan lelang ada menjual, sedangkan tujuan tender adalah membeli. Beli dan jual, sifat karakteristik harganya berbeda. Itu pertama. Dan kita masih banyak yang berpemahaman bahwa metode pemilihan penyedia itu yang 5 itu dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender itu sifatnya opsional. Menggunakan atau. Ya betul menggunakan atau, tapi atau itu ada berbagai macam tipologi. Kalau dulu atau itu ya sudah, berarti kalau misalkan kita lakukan tender pun tidak masalah. Ada pengadaan nilainya 200, kemudian nilainya misalkan di bawah 200, kemudian kita tender. Dulu tidak salah. Karena apa? Ya, silakan justifikasi, berarti ini memang penyediaannya bersaing dan seterusnya. Tetapi sekarang itu berbeda. Di Perlem 12 tahun 2021 menjelaskan, tender adalah opsi terakhir ketika metode pemilihan yang lain tidak bisa dilakukan. Nah yang lain itu apa? Yang lain itu ada 4. E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, kemudian tender cepat. Maka mindsetnya berbeda sekarang. Teman-teman yang biasa bermain di tender, tolong pahami ini. Karena regulasi yang memerintahkan seperti itu.
Hei pengguna anggaran, hindari tender sebelum Anda melakukan filter terhadap 4 metode pemilihan yang ada. Artinya apa? Coba dulu e-purchasing, lihat di katalog, barang jasa yang dibutuhkan ada tidak? Tentang barang jasa yang dibutuhkan sudah saya bahas di episode yang sebelumnya. Oh ternyata di katalog barang jasa yang dibutuhkan tidak ada. Ada Pak, barang-barangnya tersedia, tapi penyedia yang memiliki kinerja baik itu tidak ada di dalam katalog, karena mereka belum pernah dinilai kinerjanya. Maka bisa saja kita pilih metode pemilihan yang lain. Tapi metode pemilihan yang lain langsung tender nggak? Nggak bisa. Coba dulu di pengadaan langsung. Begitu kita mau coba di pengadaan langsung, ternyata nilainya di atas 200 juta. Jelas sebelum dicoba pun sudah tidak bisa lagi pakai pengadaan langsung. Bisa tender nggak? Nggak bisa, belum bisa. Lakukan dulu identifikasi, bisa nggak dilakukan dengan penunjukan langsung. Ternyata nilainya di atas 200. Oh bisa penunjukan langsung. Tapi ingat penunjukan langsung ada kriteria. Pasal 38 ayat 5 dan pasal 38 ayat 6. Untuk konsultan dan segala macam. Maka identifikasi, coba dulu, dicoba. Oh kriterianya ternyata tidak masuk di dalam pasal 38 ayat 5, bukan pekerjaan khusus yang bisa disediakan oleh satu orang penyedia saja, bukan kegiatan yang memfasilitasi kegiatan yang dihadiri mendadak oleh presiden dan wakil presiden dan seterusnya. Nah ketika identifikasi itu paripurna, tidak menyebutkan tidak bisa dilakukan penunjukan langsung, maka lakukanlah tender cepat. Nggak bisa langsung ke tender. Tender cepat dulu. Nah, tender cepat kriterianya apa? Tender cepat kriterianya adalah pekerjaan ini sederhana dan standar. Dan penyedia yang menawar dalam tender cepat setelah kita undang lebih dari satu penyedia. Nggak bisa cuma satu penyedia. Artinya tender harus kompetitif. Ternyata setelah kita lakukan tender cepat, yang menawar cuma satu, tender cepat gagal. Maka ketika tender cepat gagal, baru kita pilihannya mau tidak mau, suka tidak suka, ya sudah kita lakukan tender umum atau tender yang biasa. Jadi melewati tahapan-tahapan filter itu dulu baru kita lakukan tender. Ini perlu dipahami. Termasuk juga konstruksi, pekerjaan konstruksi dan seterusnya. Ini yang tertuang dalam regulasi. Suka atau tidak suka, saya perlu sampaikan ini. Sehingga kita harus pahami sekarang. Lengkapilah justifikasi bahwa ini tidak bisa dilakukan purchasing, tidak bisa dilakukan pengadaan langsung, tidak bisa dilakukan penunjukan langsung, tidak bisa dilakukan tender cepat saat kita memilih tender. Saya tidak sekeras teman-teman, ada beberapa ahli pengadaan yang lain, bahkan ada ahli pengadaan yang lain bisa saja menyebutkan kalau ada di katalog, tersedia barang jasa di katalog, dilakukan tender, maka proses itu dinyatakan melawan Perpres. Itu ada juga ahli yang saya dengar menyampaikan ini, dan tidak salah, saya juga sepakat. Tetapi dalam kondisional awal seperti ini kita perlu menyampaikan yang lebih soft gitu ya, karena masih belum banyak dipahami bahwa hierarki metode pemilihan itu ada. Nah demikian, mudah-mudahan kawan-kawan semua perhatikan lagi bahwa metode pemilihan itu secara hierarki. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Samsur Ramli dari Kota Taliwang. Salam pengadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.